menyangkut dengan kriteria atau peraturan tentang pemilihan para pekerja OSIS di tingkat. Itu puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya menarik kembali skor sekaligus saya membuka sidang pemilihan. Tapi jangan sampai salah, karena di 3 tempat persidangan banyak kesalahan terjadi. Ingat bahwa kartu suara yang dibuat ini kecil-kecil dan kertasnya tipis-tipis. Dan itu pada pemegang hak suara, semua kawan sekerja di unit kerja masing-masing pada jabatannya yang saya hormati, panitia pemilihan, ketua sekretariat mereka, semua kita yang membanggakan dan membanggakan negara. Penjelasan tadi sudah tuntas, hanya ada beberapa hal teknis yang harus saya sampaikan supaya dalam pemilihan muncul keseriusan yang berwibawa, bukan pemilihan yang bercampur dengan mob. Karena ada orang yang bisa campur mob di dalam. Bisa jelaskan tambahannya. Pertama, ketua dan sekretaris itu mutlak pendeta. Artinya, ketika pada kartu suara ada ketua dengan sekiranya gugur. Masa kerja. Umurnya jelas ya. Penjelasan oleh Pleno Badan Pekerja Sinode adalah 35 sampai dengan 60, masa kerja 10 tahun. Jadi kalau kartu gugur jangan paksa lagi pengatur. Jelas penjelasan ini ya. Tadi mencalonkan dia di bendara atau jabatan non ketua dan non sekretaris. Itu bercanda nama. Kau sudah tahu kok. Buang-buang tinta saja. Sama dengan sudah tahu dia penatua, kenapa calonkan dia di ketua dan sekretaris? Itu bercanda namanya. Sudah tahu tapi bikin tahu-tahu. Pemilihan ini kepada ketua panitia bersama anggota untuk melaksanakan memberikan penjelasan tentang kriteria umum dan kriteria khusus supaya kita bisa melangkah lebih cepat. Karena yang kedua saya lebih terbatas. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami panitia untuk melaksanakan satu amanat yang diberikan oleh sidang untuk kami mengantar pemilihan untuk mendapatkan pengurus PPK dan PPK untuk 5 tahun yang akan datang. Untuk itu kita akan mulai dengan tahapan pemilihan dengan kami akan membacakan tentang peraturan pemilihan. Peraturan tentang pemilihan bab 6 pemilihan badan pekerja klasis bagian ke-1 terhadap calon yang diajukan. 5. Panitia menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon tetap. 6. Panitia pemilihan mengadakan pemungutan suara untuk setiap jabatan. Poin 2. Kata tidak pernah kena disiplin gereja diganti dengan tidak sedang dijalani disiplin. Disiplin manusia sama gereja. Tidak sedang, bukan tidak pernah. Karena kalau gitu kita pakai susah sekali kita dapat calon nanti. Karena semua orang punya. Jadi itu maka oleh badan pekerja setempat misalnya KPPS 3 bisa mengambil langkah taktis untuk menolong keadaan nanti pelaporan kepada badan bawah. Karena hari itu perahu tenggelam dilarang penumpangnya, tapi ini dekat sekali. Tapi juga hati jiwa dan akal budi untuk menyambut pilihan Tuhan atas mereka. Anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 3, tapi juga Ketua Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan.
tua gambar yang baik-baik. Tanggal 12 September tahun 2022 bertempat di Gedung Gereja GKI Yohanes Nyembi telah dilaksanakan pemilihan Badan Pekerja Klasis Superior Utara periode 2022 dan sampai dengan 2027 dengan hasil sebagai berikut. Romawi 1, Badan Pekerja Klasis Superior Utara periode 2022-2027. Ketua, Pendeta Luis Kamer SSI Deon. Wakil Ketua, Penatua Dolfinus Lusebe. Sekretaris kosong, Wakil Sekretaris, Penatua Otis Kurni. Bendara Syamas Abraham Rumpajus. Anggota Penatua Robi Riber. 2. Anggota 2 Penatua Sakarias Mino. Anggota 3 Penatua Jonathan Muhammad. Anggota 4 Penatua Otto Romani. Romawi 2 Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Klasis Superior Utara. Ketua Herman Rumani. Demikian berita acara yang dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Gereja Kristen di Tanah Papua. Panitia pemilihan pada sidang kelima Klasis Superior Utara tahun 2022. Ketua Uria Awam. Sekretaris Samuel Wadiwe. Anggota Joshua Mansobel. Anggota Julianus Minu. Anggota Antomina Perboy. Mengetahui anggota PPS wilayah 3 pihak Superior Pendeta acara pengesahan dan penetapan hasil pemilihan Badan Pekerja Klasis terpilih Klasis GKI Superior Utara periode tahun 2022 tahun 2027 dengan hasil sebagai berikut. Pada ditandatangani. Sekian. 2022 untuk menutup secara resmi seluruh paripurna 1, 2, dan 3. Untuk itu sekali lagi atas nama kita semua saya menutup sidang paripurna keempat yaitu sidang pemilihan Badan Pekerja Klasis dan ketua BPPG ini di dalam pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan di dalam kasih dan rohnya yang telah menuntun kita dari awal sampai dengan akhir. Dan demikian saya tutup sidang pemilihan ini. Pemilihan Badan Pekerja Klasis dan Ketua BPPG Klasis Superior Utara hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2022 dan berdasarkan
berita acara pengembangan dan penetapan hasil pemilihan Badan Pekerja Praksi terpilih Praksi DKI Utara periode 2022-2027, maka atas nama Badan Pekerja Sinode dan atas nama sidang kelima tanggal 10 sampai dengan 12 bulan Oktober tahun 2022, saya mensahkan dan menetapkan hasil pemilihan Badan Pekerja Praksi dan BPPG Praksi Superior Utara tahun 2022-2027 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Pemilihan Badan Pekerja Klasis periode 2022-2027 bersama dengan Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Desa di Tanah Papua Klasis Superior Utara dan juga keempat anggota Badan Pekerja Klasis baik lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, lingkungan 4 kita boleh berhasil. Oleh sebab itu, pada kesempatan atas nama GKI Tanah Papua Klasis Superior Utara menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua. Ceripaya kita di hari ini, kedua hari ini bukan buat kebutuhan. Tuhan tetap memperhitungkan jadi benar dan Bapak Ibu. Untuk itu disampaikan kepada kita bahwa sesudah ini yaitu Jemaat GKI Bison Sorghumeri secara kebersamaan kita akan mengantar hingga tiba di Bison Sorghumeri yang akan nantinya menjadi tuan dan nyonya rumah untuk sidang klasis ke-6 pada tahun 2020. Badan Pekerja Klasis GKI Superior Utara periode 2017-2022 dimisioner, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara peserta sidang kelima Klasis Superior Utara Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua, anggota PPS Wilayah 3, Kabid Umum Sinode GKI Tanah Papua, Bapak Ibu dan kita sekalian. Pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan pekerja klasis Superior Utara Demisioner. Dengan ini menutup seluruh paripurna pertama hingga paripurna terakhir. Saya menutup dalam pertolongan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.